saya Jessica, account manager dari TikTok Indonesia, yang akan sharing sama teman-teman gimana cara konten kita bisa FYP dan tentunya scaling up terus dari sisi toko dan juga iklannya. Oke. Kalau berhasil ya. Oke. Tadi koneksinya terputus nih. Sekarang jadi disimpan di HP aja. Oke, untuk agenda hari ini kita akan mengcover pakai topik. wifi Yang tadi. pertama adalah Shoppertainment, Kuat wifi. kemudian ekosistem dari Shop Tokopedia, dilanjutkan oleh solusi iklan TikTok Ads, dan yang terakhir adalah pastinya gimana cara kita memulainya. Oke, langsung kita bahas yang namanya Shoppertainment. Nah, dari sini teman-teman udah pernah dengar belum yang namanya Shoppertainment? Kalau udah pernah dengar boleh angkat tangan. Belum ada yang pernah dengar? Udah pernah dengar? Oke. Nah, Shoppertainment itu adalah di mana kita bisa membawa hiburan ke dalam pengalaman belanja teman-teman, dalam pengalaman belanja calon customer kita. Nah, di sini di TikTok kita nyebutnya Shoppertainment. Gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara soal Shoppertainment, kita perlu tahu dulu nih, di sini alur belanja di Shoppertainment TikTok itu bentuknya infinity loop seperti ini. Jadi siklusnya itu tanpa ujung ya teman-teman ya. Jadi pertama calon pembeli discover produknya teman-teman dan juga brandnya teman-teman. Nah, gimana cara mereka discover? Nah, kita sebagai brand perlu membuat banyak konten yang bervalue dan juga bervariasi pastinya. Nah, nextnya, ketika mereka sudah discover produk kita dan brand kita pengen mereka menjadi consider untuk membeli produk kita atau brand kita. Gimana caranya? Kita perlu juga nih bikin konten yang mendorong mereka untuk melakukan sebuah action, yaitu pembelian pastinya. Mau itu pembelian di TikTok atau di luar TikTok. Nah, selanjutnya setelah mereka sudah belanja di produk kita dan juga brand kita nggak berhenti sampai situ aja, tapi kita juga pengen maintain community kita dengan cara bangun komunitas yang interaktif dan pastinya dengan kita bangun komunitas kita juga meningkatkan yang namanya ad recall gitu. Oke. Nah, di sini di Shoppertainment TikTok kita mengubah proses penemuan atau discovery menjadi pembelian dengan membuat proses belanja yang jauh lebih seamless atau lebih praktis. Faktanya, 71% pengguna TikTok itu menemukan produk atau brand yang baru dari halaman FYP atau FYP ya. Nah, 61% dari orang-orang ini membeli produknya langsung di TikTok atau di luar TikTok setelah melihat produknya di TikTok. Siapa yang di sini juga kayak gitu? Udah ngeliat produknya di TikTok terus langsung belanja di TikTok maupun di luar TikTok? Ayo angkat tangan dong, jangan malu-malu. Karena aku sendiri sering banget kayak gitu. Oke, ini aku next ya. Oke, setelah kita udah tahu nih flow-nya calon customer kita di TikTok seperti apa, ada baiknya juga kita memahami dulu nih ekosistem Shop Tokopedia itu seperti apa. Nah, di sini kita bagi ekosistemnya menjadi dua tipe. Yang pertama organik, yang kedua adalah format berbayar shopping ads, gitu. Nah, kita bahas dulu yang organik. Ada 3 tipe: video dengan link produk, halaman toko, dan juga live shopping. Kalau untuk ads ada 3 macam juga. Yang pertama video shopping ads, live shopping ads, dan juga product shopping ads. Oke, kita mau deep dive lagi dulu untuk dari sisi organiknya ya. Siap. Oke, yang pertama ada halaman toko. Nah, teman-teman di sini kalau udah sempat lihat TikTok ya, kalau kita udah punya TikTok account dan ada tokonya, di profil TikTok kita bakal ada pilihan shop di bagian akun TikTok, kemudian bisa masuk ke halaman toko di foto yang di tengah-tengah. Dan dari halaman produk, halaman toko, kita bisa langsung ngeklik ke produknya masing-masing. Langsung ke halaman detail produk. Nah, format yang kedua ada video dan tautan produk atau keranjang kuning seperti yang di paling kanan paling ujung ya, video pendek. Nah, yang tengah itu ketika kita klik keranjang kuningnya atau tautan produk, kita masuk langsung ke detail produknya. Dari sana kita bisa langsung ke halaman checkout,
dan dengan praktisnya dan cepatnya belanja produknya gitu. Yang terakhir ada format live shopping. Nah, di live shopping ini ada yang namanya live room atau ruangan live-nya dan produk yang disematkan, dipin di paling atas, seperti di gambar yang paling ujung sana. Kemudian ketika kita klik produk yang sudah disematkan atau dipin, kita langsung masuk ke produk detail, masuk ke produknya. Dan dari sana kita bisa langsung belanja juga secara seamless, praktis, dan sangat cepat. Gitu. Oke, setelah kita tahu nih format organik shop Tokopedia itu seperti apa, ketika kita sudah optimasi organiknya kita dan organiknya kita juga sudah bagus, lanjut kita langsung tingkatkan dengan iklan pastinya. Nah, gimana caranya? Kita lanjut ya. Sebelum kita pahami lebih lanjut, deep dive lagi soal iklan, ada baiknya juga kita perlu tahu nih placement di iklan di TikTok itu seperti apa. Nah, flow-nya tuh gimana sih? Pertama, kita buka dulu nih aplikasi TikTok. Pernah lihat gak sih kalau kita pertama kali buka aplikasi TikTok, kemudian langsung muncul iklan? Nah, kalau pernah lihat itu nama iklannya adalah Top View, gitu. Nah, setelah kita muncul iklan Top View, ketika kita scroll lagi iklannya, itu bakal muncul beberapa video organik dulu nih. Nah, setelah video organik bermunculan, barulah kita masuk ke video iklan yang lainnya. Di sini kita bagi menjadi 3, namanya in-feed ads. Bagi menjadi 3, ada yang namanya reach and frequency ads, auction ads atau sistem lelang, dan ada shop ads. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini adalah bentuk video shopping ads dan juga live shopping ads. Teman-teman pastinya udah kalau sering scrolling TikTok itu pasti sering banget bermunculan format seperti ini, bener gak? Oke? Nah, kalau kita bicara soal video shopping ads dulu nih, keuntungannya tuh apa aja sih? Yang pertama pastinya untuk mendorong traffic dan penjualan teman-teman dalam bentuk short video ya. Di sini kita bisa increase penemuan produk kita, ketertarikan produk kita juga, dan konversi juga bisa ditingkatkan dari video shopping ads. Nah, fitur video shopping ads ini juga kita bisa sesuaikan dengan tujuan audiens kita. Contoh, kita hanya ingin menargetkan iklan kita ke female, wanita yang umurnya 18 sampai 40 tahun. Nah, itu kita bisa setting semuanya dengan menggunakan video shopping ads. Yang terakhir, setelah kita udah tahu nih bahwa video shopping ads bisa meningkatkan penjualan, meningkatkan traffic. Nah, tapi kita tahu dari mana laporannya apa? Nah, ini semua juga ada laporannya, matriksnya semua detail, kita bisa akses lewat video shopping ads. Seperti itu. Nah, di video shopping ads, ini ada beberapa optimasi. Kita coba bahas satu-satu ya. Ada 4. Yang pertama itu adalah optimasi klik, di mana tujuannya adalah sampai untuk kita mengoptimasi user atau calon pembeli kita sampai klik ke video kita atau klik ke produk kita gitu. Yang kedua itu ada optimasi mulai checkout atau initiate checkout, di mana optimasinya untuk membuat user kita atau calon pembeli masuk ke initiate checkout, page initiate checkout. Nah, yang ketiga ini ada optimasi yang namanya pembelian atau purchase, di mana optimasinya sampai ke pembelian atau belanja ya, sampai mereka payment. Nah, yang keempat ada yang namanya pendapatan kotor atau gross revenue. Nah, bedanya yang keempat dan yang ketiga, pembelian dan pendapatan kotor, keduanya sama-sama mengoptimasikan terhadap penjualan atau pembelian sampai payment gitu. Tapi bedanya, kalau yang keempat, dia akan mengoptimasi terhadap value nilai transaksinya yang lebih besar dibanding yang nomor 3, yang pembelian. Di sana aja bedanya, seperti itu. Oke? Nah, kita lanjut ke live shopping ads. Nah, untuk live shopping ads, kita tuh bisa menggunakan live shopping ads untuk memaksimalkan performa live kita yang udah kita optimasi secara organik nih. Terus kita juga mengoptimasi jangkauan audiens kita ke orang yang lebih besar lagi. Kemudian kita juga bisa menemukan audiens yang emang secara behaviornya itu lebih suka belanja lewat live.
lebih suka berkomunikasi langsung dengan hostnya, tanya-tanya dulu sebelum belanja, kayak gitu. Oke, nah kalau untuk live shoppingnya sendiri, kita ada 2 tipe konten yang biasanya kita bisa iklankan. Tipe konten yang pertama adalah kita bisa langsung jalanin iklan dengan live room-nya langsung. Jadi kontennya itu berupa live room-nya langsung ketika hostnya lagi menjelaskan produk, itulah yang dilihat oleh calon pembeli kita. Yang kedua, tipe format kedua adalah video to live, di mana kita bisa membuat konten sebuah teaser live yang begitu diklik kontennya akan langsung masuk ke live session atau live room-nya. Contoh kalau teman-teman pernah lihat lagi scrolling TikTok, kemudian ada teaser live masuk ke live kita sekarang, lagi ada diskon 10%, 20%. Nah, seperti itulah bentuknya. Ketika diklik langsung masuk ke live room-nya gitu. Di sini ada contoh juga. Oke. Contoh yang pertama yang di sebelah sini konten video sebagai iklan. Jadi kita sebagai user itu melihatnya video teasernya, begitu diklik langsung masuk ke live room. Sedangkan contoh yang kedua, konten live sebagai iklan, itu langsung menggunakan live room-nya sebagai konten video, konten iklan, konten live shopping-nya. Seperti itu. Oke, kita bahas optimasi dari live shopping ads. Untuk live shopping ads juga ada 4 optimasi. Yang pertama ada klik juga, sama seperti video shopping ads. Untuk klik ini, optimasinya adalah untuk mengoptimasi kita punya audience untuk sampai klik produk kita. Yang kedua ada initial checkout atau mulai checkout untuk mengoptimasi calon pembeli kita untuk masuk ke halaman checkout. Yang ketiga ada pembelian dan yang keempat ada pendapatan kotor. Sebenarnya sama seperti video shopping ads yang tadi, nomor 3 dan nomor 4 itu gunanya untuk penjualan, dan bedanya kalau pendapatan kotor itu kita optimasi towards nilai transaksinya lebih besar kalau dibandingkan pembelian gitu. Oke, untuk format kreatif dari shop ads, kita di sini ada yang namanya format tampilan produk, atau di sini kita bisa yang tulis ada keranjang kuning dan juga ada product card atau kartu produk di yang paling ujung sebelah sana. Untuk video shopping ads, kemudian ada juga kartu tampilan atau produk view gitu seperti itu ya. Oke, kita juga bisa mendapatkan stiker voting di mana kita bisa memilih nih, misalkan kita lagi ada mau keluarin produk baru. Produk barunya ini misalkan baju ya. Baju ini kalau dari audiens kita lebih suka warna hitam atau warna putih. Nah, kita bisa sematkan yang namanya stiker voting di iklan kita. Dan yang terakhir ada stiker countdown. Stiker countdown ini tuh misalkan bisa digunakan jika teman-teman mau ada flash sale. Nah, itu bisa digunakan stiker countdown. Misalkan 24 jam lagi bakal ada flash sale, kita bisa sematkan juga stiker countdown di iklan kita. Nah, itu untuk video shopping ads. Kalau untuk live shopping ads, ini rangkuman yang tadi ada 2 format, yaitu video to live. Kita menggunakan video untuk iklan live shopping ads, dan live to live atau live sebagai video kreatif. Oke, yang terakhir kita bahas yang namanya product shopping ads. Nah, di sini kalau kita bicara soal product shopping ads, kita tidak perlu membuat kreatif dan tidak perlu nge-live untuk jalankan product shopping ads. Kita cukup upload produk kita aja, kemudian kita sudah bisa menjalankan yang namanya product shopping ads gitu. Jadi secara simplicity, sebenarnya product shopping ads ini yang paling simple. Nah, kita di sini juga kita bisa memilih produk secara dinamis. Contoh, kita memilih semua produk kita untuk diiklankan di product shopping ads. Nanti sistem akan melihat sendiri nih, contoh user A dan user B behaviornya kan berbeda ya, perilakunya berbeda. Nah, nanti sistem akan memunculkan produk yang sekiranya relevan dengan user A, itu produk yang mana, dan sekiranya relevan untuk user B, itu produk yang mana sih yang lebih relevan gitu. Jadi sifatnya dinamis. Nah, produk shopping ads ini juga bisa digunakan untuk memaksimalkan ROAS atau return on ad spend. Oke. Nah, sampai sini kita udah tahu nih, TikTok adalah tempat di mana kita bisa discover produk baru, brand baru juga, dan yang akhirnya bisa mendorong ke pembelian.
terutama di halaman For You page, dan juga di perdagangan di berbagai channel, nggak cuma di TikTok doang. Nah, lanjutnya kita mau bahas sedikit terkait objective marketing. Yang di sebelah kanan sana itu ada funnel marketing, di mana bentuknya adalah segitiga terbalik. Dan yang di sebelah kiri ada objektif kampanye. Nah, di mana funnel marketing ini kita perlu pahami juga ada 3 tipe. Yang paling atas ada yang namanya awareness, di mana kalau misalkan user kita, calon pembeli kita masih pada tahap awareness, berarti mereka ini masih baru mau tahu nih brand kalian itu apa sih, produknya apa sih, gitu. Dan masuk ke bawahnya lagi namanya consideration, di mana mereka sudah tahu nih produknya apa, brandnya apa, mereka lagi consider mau beli apa enggak, atau kalau mau beli itu mau beli yang mana, gitu. Dan yang terakhir ada conversion, di mana mereka melakukan tindakan atau action. Di sini action yang dimaksud adalah pembelian ya, gitu. Nah, kita perlu tahu customer kita tuh sekarang lagi di segmentasi yang mana. Jadi ketika kita jalankan iklan, kita tahu nih optimasi mana yang cocok untuk audiens yang mana. Kalau audiens kita masih dalam segmentasi awareness yang paling atas, itu objektif kampanye yang cocok adalah jangkauan atau reach, di mana kita bisa menampilkan iklan kita ke audiens sebanyak-banyaknya untuk kasih tahu dulu nih produk kita tuh ini loh, unggulannya ini, gitu. Nah, ketika mereka sudah masuk ke dalam consideration, objektif kampanye yang cocok adalah lalu lintas kunjungan atau traffic, di mana mendorong orang-orang ini untuk masuk ke dalam URL atau landing page yang sudah kita siapkan. Kemudian ada juga tayangan video atau video views, gunanya untuk meningkatkan jumlah orang yang nonton video organik kita. Selanjutnya ada interaksi komunitas, di mana kita bisa membuat lebih banyak orang untuk berinteraksi dengan page kita, entah itu follow atau profile visit. Oke? Nah, kalau misalkan user nih, orang-orang sudah tahu produk kita, sudah tahu brand kita, nextnya kita pengen dorong mereka untuk melakukan tindakan, yaitu pembelian, di mana segmentasinya sudah masuk ke dalam conversion. Nah, objektif kampanye yang cocok ketika mereka sudah masuk ke dalam segmentasi conversion adalah yang pertama ada promosi aplikasi atau app install. Nah, di sini mungkin lebih relevan kalau teman-teman di sini punya aplikasi ya. Kalau yang kedua ada pembuatan prospek atau lead generation. Di sini kita tujuannya untuk mengumpulkan prospek untuk bisnis Anda dengan instant page atau dalam bentuk form. Yang ketiga ada konversi web atau website conversion. Di sini kita bisa mendorong orang untuk masuk ke dalam website teman-teman, website brandnya teman-teman, dan melakukan tindakan di dalam website tersebut, entah itu masukkan ke keranjang atau belanja. Dan yang terakhir ada penjualan produk atau product sales. Nah, di sini kita tujuannya untuk membuat orang untuk membeli langsung dari situs kita, dan di sini yang tadi kita bahas video shopping ads, live shopping ads, dan product shopping ads itu masuknya ke penjualan produk, gitu. Oke, di sini kita mau bahas tahapan membuat iklan dengan tujuan traffic atau lalu lintas kunjungan ya. Oke, di sini kita traffic itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama traffic to landing page, jadi landing page tertentu yang teman-teman sudah siapkan. Yang kedua adalah traffic to e-commerce. Nah, setelah kita sudah tahu nih objektifnya kita mau apa, tadi kita bahas soal traffic, kita juga perlu tahu audiens seperti apa yang kita pengen targetkan. Di TikTok sendiri, kita bisa menargetkan dari sisi jenis kelamin, umur, lokasi, bahasa, jaringan juga bisa, minat atau interest, operator telepon, dan juga custom audience, gitu. Nah, dalam kita beriklan, kita juga perlu pahami ada yang namanya faktor A, B, C, D. Di mana A itu namanya audience, B adalah bidding, C kreatif, dan D adalah deals. Nah, audience ini apa sih yang perlu kita perhatikan dari sisi audience? Yang pertama, apakah target audience kita itu terlalu sempit?
kalau di TikTok sendiri kita selalu sarankan untuk mulai dari yang audiens yang luas dulu, atau kita sebutnya broad audience. Kemudian kita perlu analisa segmentasi audiens kita, seperti yang tadi kita bahas, ada segmentasi awareness, consideration, dan akhirnya ada conversion. Dan kita juga perlu sesuaikan targeting kita. Kalau kita jual produk baju wanita, kita juga targetin audiens ke wanita, gitu. Yang kedua ada bidding. Di sini kita selalu sarankan, rekomendasi untuk melakukan strategi bidding yang lowest cost dulu, lowest cost bidding. Nah, yang kedua kalau misalkan kita sudah coba nih lowest costnya dan sudah running, kita mau scaling up. Nah, kita bisa juga pakai optimasi cost cap atau minimum ROAS. Dan itu kita perlu cek nih, apakah bidding kita sudah di atas bidding minimum atau harga market pada saat itu. Yang ketiga ada kreatif. Nah, kalau di TikTok sendiri, kita tuh perlu banget yang namanya buat kreatif yang relevan dengan calon pembeli kita. Jadi kita perlu cek nih apakah kreatif kita secara matriks atau namanya CTR ya untuk iklan itu sudah bagus atau belum nih, sudah relevan ke target audiens kita dan juga buyer persona kita. Nah, kita perlu cek di sana. Dan yang terakhir ada yang namanya deals. Deals itu adalah dari sisi produk dan juga penawaran yang dilakukan oleh teman-teman di sisi iklannya. Apakah sudah sesuai dan sudah kompetitif atau belum? Gitu. Oke, kita lanjut ke study case atau studi kasus ya. Di sini ada, Di sini yang pertama ada Octaviana Tas Grosir. Jadi Octaviana Tas Grosir ini jualan tas wanita seperti yang di foto sana. Dan Octaviana Tas Grosir ini menggunakan video shopping ads dan juga live shopping ads untuk kampanye shop ads pertama mereka. Dan hasilnya mereka bisa mendapatkan ROAS 28 kali pada video shopping ads. Total ada lebih dari 34.000 produk terjual dan mencapai 3,3 juta jangkauan juga. Di sini produk yang di-highlight yang digunakan oleh mereka adalah video dan live shopping ads ya. Yang kedua ada dari brand La Rocking. La Rocking ini menjual sepatu casual ya, sepatu sehari-hari gitu. Nah, untuk La Rocking, mereka mencoba solusi video shopping ads kita dan hasilnya mendapatkan 8 kali ROAS pada video shopping ads dan 9%, di atas 9% untuk CTR atau conversion rate. Dan total ada lebih dari 1.900 total pembayaran atau pembelian. Next kita ada brand bernama Biotalk, di mana segmentasinya adalah brand perawatan diri atau health personal care. Nah, untuk Biotalk mereka menggunakan solusi live shopping ads dan juga kampanye full funnel. Jadi full funnel itu di Biotalk ini menjalankan iklan dari segmentasi awareness dan juga conversion dan juga consideration secara bersamaan. Pencet. Bentar ya. Oke, Biotalk. Yang Biotalk. Next lagi, satu lagi. Oke, thank you. Nah, untuk Biotalk ini, setelah dia menggunakan solusi live shopping ads dan juga full funnel campaign, dia mendapatkan ROAS 5,9 kali lebih besar dari, bukan 5,9 kali lebih besar, tapi 5,9 kali ROAS untuk video shopping ads, dan lebih dari 18.000 produk terjual, dan juga lebih dari 8,2 juta impression atau jangkauan. Oke, di sini ada Etawalin sebagai studi kasus berikutnya, di mana Etawalin ini masuk dari kategori food and beverage, di mana Etawalin menjual susu, tepatnya susu kambing. Nah, untuk Etawalin, mereka solusi yang dilakukan adalah mengiklankan dengan tujuan konversi dan juga product card dan halaman instan TikTok atau instant page dari TikTok.
Tujuannya mereka ini pengen meningkatkan atau mendorong pembelian lewat aplikasi pesanan atau messaging ads mereka melalui layanan customer service. Jadi dari TikTok flow-nya masuk ke instant page mereka, mereka isi form, kemudian nanti ada customer service yang kontak untuk melakukan follow up dan juga pembelian lewat messaging apps. Nah, di sini mereka mendapatkan 16,4% di atas 16,4% untuk CVR atau conversion rate. Kemudian ada lebih dari 2.500 clicks dan juga 300.000 jangkauan atau impression. Oke. Nah, kalau kita udah melihat study case-nya, kita sudah tahu produk-produk apa yang kita tawarkan di TikTok, solusi-solusinya seperti apa, dan next-nya marilah kita mulai beriklan di TikTok dan bisa mendapatkan benefit eksklusif dari acara MBT hari ini. Sekian, terima kasih. Luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangan, di mana kita mungkin akan melanjutkan dengan sesi Q&A, boleh ya? Kita kalau misalnya untuk terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan sesi Q&A untuk pertanyaan-pertanyaan kepada Ray Jessica, Account Manager TikTok Indonesia. Namun kita berikan 2 pertanyaan saja, silakan. Oke, sebelah sini boleh tim. Nah, sebelah sini berikan mikrofon untuk bisa menyampaikan pertanyaan dan sebutkan nama, kemudian juga pertanyaannya. Sebelah sana, sip. Silakan. Selamat siang, saya Yuliana, saya dari Baju Anak, Fashion Anak. Yang saya mau nanyain itu bagaimana cara retargeting awal iklan, karena algoritma itu kan belajar sendiri. Jadi misalnya awal-awal kita mau set iklan benar-benar dari nol gitu ya, apakah ROAS targetnya dinolkan, terus audiensnya juga dinolkan, interestnya juga dikosongkan, dan itu tuh sampai berapa lama iklan itu belajar supaya ketemu audience profilnya seperti apa. Lalu abis itu apakah udah ketemu audiensnya terus kita running iklan baru atau seperti apa? Terima kasih. Oke. Sebelum menjawab, mungkin aku tanya konteksnya dulu boleh ya Kak ya? Jadi Mahmudnya ini baru pertama kali mau beriklan. Oke. Ya. Terus mau tanya nih, dari pertama kali mau beriklan, bagusnya itu audiensnya seperti apa? Dan kira-kira berapa lama perlu jalanin audiens seperti settingan yang pertama ini? Nah setelah itu harus ngapain? Bener ya? Oke. Thank you for the questions. Oke. Buat teman-teman di sini, kalau misalkan baru pertama kali mau ngiklan, pastinya dari kami sarannya adalah untuk audiens yang broad dulu. Dimana betul kata kakaknya tadi, dari sisi interest dan juga include dan exclude itu semua dikosongkan, tapi kita hanya isi di bagian demografi, yaitu gender, lokasi, dan juga bahasa. Gitu, itu yang pertama. Nah, mau runningnya berapa lama nih untuk kayak gini? Nah, untuk iklan itu bisa learning, kita selalu saranin minimal seminggu dulu kita running. Nextnya minggu depan kita perlu cek apakah iklan ini udah masuk hasilnya bagus atau enggak. Mungkin kalau dari teman-teman kita bisa ngecek dari sisi ROAS itu udah aman apa enggak nih untuk teman-teman. Gitu. Nah, kalau misalkan kita udah tahu nih, oh ternyata masih aman, masih within the benchmark yang kalian bisa terima. Nah, kalau misalkan masih masuk ke dalam benchmark tersebut, aku saranin jangan dimatiin, jangan diotak-atik, karena itu udah bagus buat kalian kan. Kalau udah bagus itu nggak usah diapa-apain, tapi kita tambah another ad group lagi, gitu. Cara scaling up-nya kita nambah ad group yang lain, campaign yang lain dengan kreatif yang berbeda. Jadi kalau tadi kita bahas di sini ada faktor ABCD ya. Nah, dari faktor ABCD ini kita perlu tahu nih, kalau kita mau scaling up, at least ada salah satu faktor dari different campaign ini yang berbeda. Contoh kalau tadi kita audiensnya mau broad semua ya, kita broad di mana kita hanya setting bagian demografi dan kita mau bedakan di bagian kreatif. Jadi at least audiensnya kita samain semua nggak apa-apa, biddingnya samain, kreatifnya kita bedain, produknya sama itu nggak masalah. Yang penting dari faktor ABCD yang tadi itu ada salah satu faktor yang berbeda. Gitu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami menuju kepada pertanyaan yang kedua, Mas di sebelah sana tuh yang ya boleh kamu ada di situ ya. Boleh langsung sampaikan pertanyaannya, diawali dengan menyebutkan namanya terlebih dahulu. Silakan. Halo, nama saya Sari. Saya dari Jakarta Timur. Mau nanyain apa bedanya kampanye GMP sama shopping ads? Sorry Kak, boleh diulang? Apa bedanya kampanye
GMP Max sama Shopping Ads. Oh, oke. Thank you, Kak. Ya. Aku ulang pertanyaannya ya. Jadi kakaknya nanya apa perbedaan iklan GMP Max versus Shop Ads yang di Ads Manager, bener ya? Iya. Oke. Nah perbedaannya yang pertama coba kita bahas yang GMP Max dulu ya. Kalau iklan GMP Max ini merupakan iklan yang bisa diakses hanya lewat seller center aja. Jadi ketika kita akses seller center di sana kita bisa jalankan iklan GMP Max. Nah, kalau iklan GMP Max, prioritas utamanya itu adalah untuk achieve target ROI atau return of investment gitu. Kalau di GMP Max kita perlu ngeset budget harian, daily budget, dan target ROI-nya mau berapa gitu. Nah, dari sistem ini akan mengoptimasikan untuk achieve target ROI-nya dulu, baru spending. Contoh, aku set daily budget 500.000, target ROI aku 5. Nah, kalau pada hari itu target ROI-nya nggak tercapai sampai 5, dia nggak akan spending sampai 500.000. Misalkan dia hanya spending 100.000 atau 200.000. Yang penting ROI-nya achieve dulu 5, return of investment-nya achieve dulu. Itu kalau GMP Max. Gitu. Kalau di Ads Manager, itu kita bisa setting. Lebih banyak settingan yang kita bisa otak-atik lah. Kalau di GMP Max tadi udah kayak begitu aja, nggak bisa disetting lebih banyak audiensnya, kita nggak bisa set. Tapi kalau di Ads Manager, kita bisa setting audience, kita bisa setting custom audience juga, retargeting, dan kreatif juga kita bisa setting. Dan kalau di Ads Manager kita bisa memilih mau pakai bidding lowest cost atau kita spending dulu nih, atau mau pakai bidding yang achieve minimum ROAS dulu yang kita achieve. Jadi dari sisi Ads Manager itu bedanya adalah Ads Manager itu lebih banyak yang kita bisa explore, tapi kalau GMP Max itu mungkin kalau untuk pemula itu lebih friendly lah, gitu. Semoga menjawab ya Kak ya. Oke. Siap, terima kasih Mbak Sari untuk pertanyaannya. Dan rasanya sesi untuk kali ini Ray Jessica sudah selesai. Kita berikan tepuk tangan paling berat untuk Ray Jessica, Account Manager TikTok Indonesia. Terima kasih banyak Ray Jessica. Dan kita langsung saja akan masuk pada sesi selanjutnya.